Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini dijelaskan tentang web security. Dalam penyusunan materi ini disusun oleh 3 orang. Pertama Faris Hidayat, kedua Muhammad Basmalah, dan ketiga Zainal Abidin. Sebelum menuju ke web security, kita akan membahas World Wide Web. World Wide Web pada dasarnya adalah aplikasi client server yang berjalan melalui internet dan TCP/IP intranet. Dengan demikian, alat dan pendekatan keamanan yang dibahas sejauh ini di dalam buku ini relevan dengan masalah keamanan web. Namun, seperti yang ditunjukkan dalam GAR F97, web menghadirkan tantangan baru yang tidak secara umum dihargai dalam konteks keamanan komputer dan jaringan. Internet itu dua arah, tidak seperti lingkungan penerbitan tradisional, bahkan penerbitan elektronik, sistem yang melibatkan teleteks, respon suara, atau fax balik. Web rentan terhadap serangan terhadap server web melalui internet. Web semakin berfungsi sebagai outlet yang sangat terlihat untuk informasi perusahaan dan produk dan sebagai platform untuk transaksi bisnis. Reputasi bisa rusak dan uang bisa hilang jika server web ditumbangkan. Web security threats atau ancaman web, keamanan web, memberikan ringkasan jenis ancaman keamanan yang dihadapi dalam menggunakan web. Salah satu cara untuk kelompok ancaman tersebut adalah dalam hal serangan pasif dan aktif. Serangan pasif termasuk menguping lalu lintas jaringan antara browser dan server dan mendapatkan akses ke informasi di situs web yang seharusnya dibatasi. Serangan aktif termasuk meniru pengguna lain, mengubah pesan di transit antara klien dan server, dan mengubah informasi di situs web. Pendekatan keamanan lalu lintas web. Sejumlah pendekatan untuk menyediakan keamanan web dimungkinkan. Berbagai pendekatan yang telah dianggap serupa dalam layanan yang mereka berikan dan sampai batas tertentu dalam mekanisme yang mereka gunakan, tetapi berbeda-beda sehubungan dengan cakupan penerapannya dan lokasi relatifnya dalam TCP atau tumpukan protokol IP. Ini adalah beberapa pendekatan keamanan lalu lintas web di setiap layer-layer di TCP/IP. Salah satu solusi tujuan umum dalam web security yaitu menerapkan keamanan tepat di atas TCP. Contohnya yaitu SSL atau Secure Socket Layer dan Internet lanjutan standar yang dikenal sebagai Transport Layer Security. Pada level ini ada dua pilihan implementasi. Untuk generalisasi penuh, SSL dan atau TLS dapat disediakan sebagai bagian dari rangkaian protokol yang mendasari dan oleh karena itu transparan untuk berbagai aplikasi. SSL dapat disematkan dalam paket tertentu, contohnya pada browser Microsoft Explorer yang telah dilengkapi dengan SSL. Secure Socket Layer atau disingkat SSL adalah protokol yang digunakan untuk browsing web secara aman. SSL bertindak sebagai protokol yang mengamankan komunikasi antara klien dan server. SSL beroperasi antara protokol komunikasi TCP/IP dan aplikasi. Terlihat di gambar di bawah bahwa SSL itu di antara aplikasi transport dan layer transport dan layer application pada TCP/IP layer. Perlu dicatat bahwa SSL adalah protokol client server, yang dalam hal ini web browser adalah client dan website adalah server. Klien yang memulai komunikasi sedangkan server memberi respon terhadap
permintaan klien. Protokol SSL tidak bekerja kalau tidak diaktifkan terlebih dahulu, biasanya dengan mengklik tombol yang disediakan di dalam web server. SSL disusun oleh dua subprotokol. Pertama, SSL handshaking, yaitu subprotokol untuk membangun koneksi yang aman untuk berkomunikasi. Dan kedua yaitu SSL record, yaitu subprotokol yang menggunakan kanal yang sudah aman. SSL record membungkus seluruh data yang dikirim selama koneksi. Berikut adalah proses dari subprotokol SSL handshaking. Pertama, klien mengirimkan pesan, lalu server membalasnya. Server mengirim beberapa sertifikat dan request sertifikat. Lalu dari klien mengirimkan sertifikat juga. Lalu klien mengirimkan kriptografi atau kunci pesan, lalu server mengirimkan kembali kriptografi tersebut, lalu selesai proses handshaking-nya. Selanjutnya itu operasi subprotokol SSL record. Langkah pertama adalah fragmentasi. Setiap pesan lapisan atas terfragmentasi menjadi blok 214 byte atau kurang. Selanjutnya, kompresi diterapkan secara opsional. Kompresi harus lossless dan tidak dapat menambah panjang konten lebih dari 1024 byte. Di SSL versi 3, tidak ada algoritma kompresi yang ditentukan, jadi algoritma kompresi default adalah 0. Langkah selanjutnya dalam pemrosesan adalah menghitung kode autentikasi pesan di atas data terkompresi. Untuk tujuan ini, kunci rahasia atau kriptografi pesan rahasia bersama digunakan. Nah, di sisi penerima atau di sisi penerima, subprotokol SSL record melakukan proses berkebalikan dari proses pengiriman tadi, yaitu mendekripsi data yang diterima, mengautentikasinya dengan MAC, mendekompresinya, lalu merakitnya. Sekian penjelasan tentang web security yang singkat. Untuk kekurangannya mohon maaf. Sekian, terima kasih.